Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku, sendengkanlah telinga, selamatkanku. Bagikulah kau kubu pertahanan, gunung batu tempatku berteduh. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Jangan buang aku di masa tuaku, atau saat kekuatanku habis, sebab musuh berkata tentang aku, yang mengincar nyawaku telah berundi. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Pagi yang indah di mana kita hari ini dapat kembali berjumpa di dalam renungan hikmat pagi. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini kami anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar siap membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Doa Para Lansia. Bacaan diambil dari Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagai sebatang lilin putih di tempat suci, demikianlah keindahan wajah tua. Ini adalah sebaris puisi kalangan Joseph Campbell yang ditujukan bagi mereka yang selama hidupnya melayani Tuhan dan masih terus menghasilkan buah di masa tuanya. Di balik wajah tua seseorang yang telah lama mengikut Kristus, pasti tersimpan berbagai kenangan dari sanak saudara dan teman-teman sepelayanan. Berbagai kerutan di wajah menyiratkan segala kesungguhan di dalam doa, perhatian yang penuh kasih, dan karya yang berguna bagi sesama selama puluhan tahun. Keelokan yang dimiliki bukan lagi pesona fisik masa muda, tetapi indahnya kesaksian dari hidup yang dijalani dengan baik. Sayangnya, ternyata para lansia tidak selalu dihargai. Seorang politikus Amerika mengatakan bahwa mereka, yaitu para lansia, dikatakan sebaiknya mati dan menyingkir saja. Sebagian yang lain menyebut para lansia sebagai beban yang tidak berguna.
Sebagai pengikut Kristus, kita harus menolak pandangan ini dan mengubahnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai para lansia, mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat. Banyak gereja mendirikan rumah lansia atau panti breda untuk memperhatikan para lansia. Dan gereja kita adalah salah satu dari sekian banyak gereja yang mendirikan dan mengelola rumah lansia. Pendirian rumah lansia Maria Marta di Salatiga adalah wujud kepedulian GKI Karangsaru terhadap lansia, agar para lansia dapat melewatkan hari tua mereka dengan sukacita. Pendirian rumah lansia Maria Marta bukan semata-mata membantu keluarga-keluarga dalam merawat para lansia, tetapi rumah lansia Maria Marta juga bertujuan membuat para oma yang tinggal di dalamnya merasakan kasih Tuhan di masa senjanya. Tidak hanya itu, rumah lansia Maria Marta juga berusaha membuat para oma untuk menjalani masa senja dengan mengutamakan Tuhan dan selalu mencari Tuhan di dalam hari-hari mereka. Berbagai persekutuan rutin diadakan agar para oma selalu ingat Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, dan hidup mengandalkan Tuhan. Adakah lansia di rumah saudara? Sudahkah saudara memperlakukan mereka dengan hormat? Sudahkah saudara membuat mereka merasakan kasih setia Tuhan? Sebagai generasi yang lebih muda, mari kita perhatikan para lansia. Buatlah lansia di sekitar kita merasakan kasih setia Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau di rumah kami ada lansia, entah itu orang tua kami, entah itu kakek nenek kami, entah itu kerabat kami. Kami dapat belajar banyak dari pengalaman hidup mereka. Dan dengan adanya mereka di rumah kami, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar banyak. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Mampukan kami untuk menghormati, mengasihi, memperhatikan para lansia di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia yang cenderung untuk tidak memperhatikan para lansia. Inilah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Selamat mengasihi dan menghormati para lansia. Tuhan memberkati.